konco-konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Dona. Saya selaku anak sekaligus manajer dari Abah Thoyib akan melangsungkan video di channel Abah saya, yaitu Sinau Bareng Abah Thoyib. Yang mana di video ini kita itu saling belajar bersama, sinau bersama, nguri-nguri bersama. Jika mana ada salah, konco-konco bisa membenarkan. Jika ada yang kurang, konco-konco bisa menambahkan. Dan mungkin kalau ada yang mau komplain, Mbak kurang gini, monggo konco-konco boleh ya mau menambahkan, biar nanti tuh saya tuh kedepannya tuh videonya tuh kurang gimana, atau penyampaiannya kurang gimana tuh lebih memperbaiki diri gitu ya. Bentar. Baik konco-konco, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau kita tuh kenalan dulu, karena seperti pepatah peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar kita tuh saling sayang, lebih baik kalau kita tuh alangkah beci ngono loh ya. Kita tuh kenalan gitu. Saya Mbak Dona dari Telatah, Jawa Timur, tepatnya di Telatah Tulungagung. Kalau konco-konco sendiri dari mana? Monggo langsung tulis di kolom komentar. Baik konco-konco, di video ini Mbak Dona juga mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah support, yang nonton juga terima kasih. Saya doakan buat antum semuanya dan juga saya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kesehatan yang nomor satu ya, sehat, rezeki yang melimpah, dan ketika rezeki kita banyak, kita juga, saya doakan antum dan saya itu tidak pelit dan tidak bosan untuk namanya bersedekah ya, amin. Langsung aja ya, lanjut di video ini Mbak Dona akan bahas perihal beberapa ton yang akan sukses geden di akhir 2021. Loh, Mbak Dona kok tahu itu dari mana? Loh, ya tahu, soalnya seperti yang saya katakan biasanya, bahwa yang namanya weton itu primbon itu tuh udah kayak hal yang pasti, hitungannya tuh pasti ya. Jadi ketika si jabang bayi itu lahir, ketika dia sudah lahir hari itu, maka dari itu ketika hari itu lahir, nah weton ini udah langsung dapat dari si jabang bayi ini, udah langsung dapat weton. Jadi wetonnya itu apa, berapa neptunya itu sudah didapat si jabang bayi ketika itu udah keluar dari dalam kandungan. Nah, weton itu apa tuh Mbak ya? Weton itu kolaborasi antara dua kalender atau dua perhitungan Jawa. Sistemnya itu sistem penanggalan itu jadi kolaborasi antara hari dan pasaran, seperti itu digabung, bertemulah neptu, disebut dengan weton. Dan weton itu memiliki arti atau penjabaran banyak dalam primbon ya. Jadi ketika si jabang bayi lahir dapat weton, nah dari hari itulah sudah dipastikan atau sudah bisa digambarkan atau sudah udah ditebak lah istilahnya, rezekinya seperti apa, wataknya seperti apa, jodohnya bagaimana, sifatnya seperti apa, itu udah bisa terbaca sejak si jabang bayi ini lahir. Seperti itu, dan dianggap 85% bahkan 90% tuh akurat, dan banyak yang mengatakan cocok gitu. Nah, itu perhitungan Jawa ya. Itu kembali lagi pada kita masing-masing kok ya. Kalau di Jawa Barat sendiri, Jawa Barat, di luar negeri ada namanya zodiak, di Cina adanya Sio, terus Feng Shui. Nah, kalau di kita sendiri ada di Jawa Timur, tepatnya Indonesia, itu ada namanya weton Jawa. Mungkin di belahan provinsi lain ada perhitungan lain, monggo tulis di kolom komentar agar Mbak Dona juga tahu. Soalnya saya taunya cuma weton Jawa aja, yang lain belum tahu. Seperti itu ya konco-konco. Baik, langsung bahas aja beberapa weton yang akan sukses geden di akhir tahun 2021. Nah, kita akan menghitung, yaitu pertama ada Kamis Pahing. Nah, Kamis Pahing.
Nah, Kamis itu 8, Pahing itu 9. 8 dan 9 Neptunya jumlahnya 17. Wow, ini Neptu yang besar. Orang Jawa menganggap semakin tinggi Neptunya, semakin tinggi juga tingkat rezekinya, tingkat keberuntungannya, bahkan aura positifnya tuh memancar gitu, inner beauty-nya tuh keluar gitu. Katanya seperti itu kalau dia tuh memiliki Neptu yang tinggi, seperti itu ya konco-konco. Dan Kamis Pahing ini berada dalam naungan, kita hitung ya, Segara Wiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Penetak, dan Lebu Katiup Angin. 17 dibagi 7 dapat 2, 14 ya, sisanya kan 3. Ada Segara Wiseso, Sumur Sinobo, dan Tunggak Semi. Jadi rezekinya ini Tunggak Semi. Ketika dipecok, dia itu akan bersemi, atau arti lain ketika ada pohon yang dipecok diincep nih dia bersemi, dipecok diincep nih dia tetap bersemi. Jadi walaupun ditebang, ditanam, digeletakkan, dia tuh bersemi terus gitu ya. Itulah berada di Kamis Pahing dengan dengan sedikit kerja kerasnya. Kamis Pahing ini akan memperoleh banyak rezeki menurut Primbon Jawa di akhir 2021. Oke. Yang kedua yaitu ada Minggu Kliwon. Nah, Minggu 5 dan Kliwon itu 8 ya. Jadi jumlah Neptunya 13. Nah, Neptu 13 ini Neptu yang sedang. Jadi kalau orang Jawa menganggap rezekinya pas-pasan, nggak tinggi banget juga nggak terlalu rendah, jadi sedang-sedang saja. Nah, Minggu Kliwon ini naungannya berada di dalam Bumi Pinetak, yang mana bumi digetak lemah dipidak, bumi pinetak, bumi ing pidaan, yang artinya di mana kamu berpijak disitulah rezekimu akan datang. Jadi ini biasanya anak rantauan ya, anak rantauan yang punya Minggu Kliwon di akhir 2021 ini, insya Allah menurut Primbon Jawa diyakini memiliki rezeki yang banyak pada akhir 2021 karena dia berada di dalam naungan Bumi Penetak, yang mana dimana dia berpijak, dia disitulah rezekinya datang. Dan Minggu Kliwon ini orangnya tuh tertutup ya, tapi dia tuh mandiri, dermawan, suka menolong, tidak pamrih, dan bertanggung jawab, serta sedikit keras. Usahanya tuh dia itu serius gitu, kerja ya kerja, istirahat seperti itu. Yang ketiga yaitu ada Sabtu Legi. Nah, Sabtu ini jumlahnya 9 dan Legi itu 5, jadi Neptunya 14. Nah, Sabtu Legi ini dia itu pinter, orangnya tuh pinter, cakcek. Jadi ketika bekerja tuh dia tuh gatek, ringan tangan, ringan bau, suka menolong gitu. Kalau ada penggayaan yang belum terselesaikan, dia itu kayak nggak capek-capeknya dan nggak segan-segan untuk membereskan pekerjaan tersebut. Dan dia itu bersifat pemimpin serta santai, dan dengan sedikit usahanya diyakini oleh Primbon Jawa bahwa Sabtu Legi ini mempunyai rezeki yang besar di akhir 2021 juga ya. Yang keempat ini ada Sabtu Pon. Nah, Sabtu Pon, Sabtu 9 dan Pon itu 7. Jadi jumlah Neptunya 16. Nah, dari Neptu 16 sendiri ini sudah bisa ya kita tebak bahwa memiliki Neptu yang lumayan tinggi. Berarti diyakini oleh orang-orang Jawa bahwa Neptu ini memiliki rezeki yang besar, inner beauty yang kuat, dan aura positif yang bagus karena Neptunya tentu tinggi seperti itu ya. Kalau kita hitung juga bahwa Sabtu Pon ini juga berada di naungan Sumur Sinobo, yang artinya dia itu sumber kedatangan atau sumber kerumunan.
Jadi dia itu mungkin kalau punya usaha akan dikerumuni banyak orang, didatangi banyak orang, atau mungkin kalau buka jasa juga ada orang yang datang, atau mungkin kalau dia itu seorang guru akan banyak juga yang akan berguru kepada Sabtu Pon karena dia itu memiliki naungan sumur sinobe. Dia itu juga orangnya tuh tidak suka marah, susah ya untuk marah, tapi sekali marah dia akan berapi-api sekali. Tapi dia itu juga mengayomi, orangnya juga ditoto juga penak, bertanggung jawab dan suka menolong. Jadi dia itu potensi kalau buka usaha atau mungkin mengajar, dia itu sangat bagus sekali ya untuk tahun di akhir tahun ini karena memiliki naungan tunggak semi. Jadi diyakini Primbon Jawa dengan sedikit usahanya Sabtu Pon ini memiliki rezeki yang banyak, sumber rezeki banyak di akhir 2021 Sabtu Pon. Nah, sekarang yang terakhir yaitu ada Selasa Wage. Nah, Selasa Wage, Selasa itu 3 dan Wage itu 4. 3 dan 4 yaitu 7. Lomba kok cilik, kok sitik gitu, berarti rezekinya sitik. Enggak seperti itu ya. Selasa Wage ini memiliki keistimewaan sendiri. Dia itu walaupun berada di Lakuning Lintang, tapi dia tuh orangnya tuh baik, dia tuh pekerja keras, nurut, adil, orang yang baik, amanah, dan tidak suka bohong serta tidak suka mengadu domba. Jadi dia itu tidak suka ngerumping-rumping gitu, tidak suka. Dan dia itu juga pekerja keras dengan sedikit usahanya, bahwa Selasa Wage ini juga diyakini akan menjadi salah satu weton yang memiliki rezeki banyak di akhir 2021 ini. Nah, seperti ini ya konco-konco, 5 weton yang menurut Primbon Jawa itu memiliki rezeki yang besar di penghujung terakhir tahun 2021 versi Primbon Jawa. Dalam naungan ya tadi ada yang sumur sinobe, ada yang bumi pinetak, dan tadi yang tunggak semi ya, seperti itu. Nah, seperti ini konco-konco ya apa yang saya bahas seperti ini. Kalau ada yang bilang, "Mbak, aku wetonku ada di situ, tapi kok nggak cocok." Nah, ngenten, coba jenengan tanya sama bapak ibunya, jenengan dulu tuh lahirnya tuh di jam berapa. Soalnya kalau di hitungan Jawa, di versi Abah Thoyib itu ketika sudah jam 15.00 ini sudah dianggap hari berganti. Jadi kalau kalian lahirnya Minggu Kliwon, berarti kalau lahirnya jam 4, berarti ya weton kalian tuh udah Senin lagi, bukan Minggu Kliwon lagi, seperti itu. Jadi pergantian hari di Primbon Jawa versi Abah Thoyib itu, versi Abah Thoyib dan guru-gurunya dulu, dia itu ada di jam 3 atau manjing asar. Jadi kalau ada bayi, jabang bayi yang lahir di jam menghujung asar atau menjelang asar, manjing asar, itu sudah dianggap harinya berganti. Seperti itu ya konco-konco. Baik konco-konco, seperti ini videonya yang bisa saya buat. Ini tidak 100% benar karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita hanya belajar. Jika ada yang kurang, konco-konco bisa menambahkan. Jika ada yang salah, konco-konco bisa membenarkan. Jangan mengolok satu sama lain karena di sini kita sifatnya juga belajar. Saya juga belajar, konco-konco juga masih belajar. Jadi kita sharing saja. Baik konco-konco, saya doakan yang nonton video saya, antum saya selalu sehat, selalu diberikan kemurahan rezeki oleh Subhanahu wa taala, kemurahan kesehatan serta barokah, lancar, sehat selalu, berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik konco-konco, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.